Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vina Febrianti Puspitasari, NIM 2110026, Prodi S1 Keperawatan, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal berasal dari kata muskulo atau muskular yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti rangka atau tulang. Muskulo adalah jaringan otot-otot tubuh, sedangkan skeletal adalah tulang kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, bursa, dan fascia. Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Sedangkan tulang adalah jaringan tubuh yang kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh gerak. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Ligamen adalah jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Bursa adalah kantong kecil dari jaringan ikat, berada di antara tulang dan kulit, di antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Fascia adalah jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, syaraf, dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem muskulus atau bisa disebut otot. Sistem otot terdiri dari 3, yaitu otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badanku, lebih sepertiganya adalah merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh itu seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus, terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot utama adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Tipe jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka atau otot serat lintang, dan otot jantung. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersyarafi oleh syaraf otonom atau involunter. Serat otot polos tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh atau visceral, sumber Ca2+ dari CES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Nah, mungkin ada yang nggak tahu tetani itu apa. Tetani adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan kram otot, kejang, atau tremor. Kita kembali ke pembahasan tipe jaringan otot. Yang kedua ialah otot rangka atau otot serat lintang. Memiliki banyak inti, dipersyarafi oleh syaraf motorik, somatik atau volunter, melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma atau RS, sumber energi dan metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Yang ketiga adalah otot jantung. Memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersyarafi oleh syaraf otonom atau involunter. Serat otot itu berserat, hanya ada di jantung, sumber Ca2+ dari CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Fungsi otot rangka. Yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga menyokong jaringan lunak, yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluarnya saluran dalam sistem tubuh. Yang kelima adalah mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, dan energi menjadi panas. Mekanisme gerakan otot.
Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril, yang merupakan sumber kekuatan otot dan melakukan gerakan kontraksi, karena massa utamanya adalah serabut. Sistem myofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap yang disebut zona Z, sedangkan garis keterang yang disebut zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Sekarang kita akan membahas tentang sistem skeletal. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu aksial dan apendikular. Aksial, tulang yang termasuk dalam kerangka aksial di antara lain ialah tulang kepala yang terdiri dari tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tengkorak telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher itu 1 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, kerangka dada 25 buah. Sedangkan apendikular skeletal atau rangka itu memiliki dua bagian, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas adalah tulang yang membentuk anggota gerak atas yang memiliki 64 buah seperti scapula 2 buah, clavikula 2 buah, humerus 2 buah, lengan bawah yaitu radius 2 buah, ulna 2 buah. Tangan memiliki 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, 14 pasang tulang falange. Tulang pinggul atau pelvis memiliki 3, yaitu tulang sakrum, gabungan dari 5 vertebra sakralis, tulang koksikis, gabungan dari 3 vertebra koksikis, tulang coxae atau ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, ischium atau tulang duduk. Ekstremitas bawah adalah tulang yang membentuk anggota gerak bawah yang memiliki 62 buah, seperti tulang pangkal paha atau os coxae, ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, ischium atau tulang duduk. Femur memiliki 2 buah, patella 2 buah, tungkai bawah memiliki fibula 2 buah dan tibia 2 buah. Tulang-tulang kaki yang memiliki tarsal 14 buah, metatarsal 10 buah, falangus 28 buah. Nah, fisiologi sistem tulang. Fungsi tulang secara umum ialah formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh, formasi sendi penggerak, dan perlengketan otot. Fungsi tulang secara khusus ialah sinus paranasalis, menimbulkan nada pada suara, dimel gigi atau ialah memotong atau menggigit dan menggilas makanan. Tulang kecil telinga mengkonduksi gelombang suara. Panggul wanita yang memudahkan proses partus. Komposisi tulang yaitu mineral dan jaringan organik atau kolagen dan proteoglikan dan kalsium dan fosfat. Faktor pertumbuhan tulang ialah herediter, nutrisi, faktor endokrin, faktor persyarafan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakit.
Tulang menurut bentuknya. Os long atau tulang panjang adalah tulang yang ukuran panjangnya terbesar, contohnya os humerus. Ossa brevia atau tulang pendek, tulang yang ketiga ukurannya dikira-kira sama besar, contohnya ossa carpi. Ossa plana atau tulang gepeng atau pipi ialah tulang yang ukuran lebarnya terbesar, contohnya os parietal. Ossa irregular atau tulang tak beraturan, contohnya os sphenoidal. Ossa ossa pneumatica atau tulang berongga udara, contohnya os maxilia. Sel penyusun tulang yaitu ada 3, ialah osteoblast atau pembentuk tulang, menghasilkan jaringan osteosit dan mengekstraksikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Yang kedua, osteosit ialah sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga, osteoklast atau penghancur tulang, sel-sel yang mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang mencegah matriks menjadi mineral tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Nah, sekarang kita ke sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh gerak. Sendi berdasarkan strukturnya, ialah fibrosa, hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa. Kartilago atau tulang rawan ialah ruang antar sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Sinoval atau sinoval joint adalah ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sendi berdasarkan jenis persambungannya. Ada 3, yaitu sinartrosis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Ampiartrosis, sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Diartrosis ialah sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau cavum artikular, contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku.